sekarang ini hilangkanlah budaya jilat menjilat. Ya. Gak ada itu budaya-budaya cair apa semua, udah hilangkan itu. Iya Ustaz, di Binjai ini kan ada banyak taman Ustaz, mulai dari taman balita, taman remaja, sampai taman PKK. Tapi Iya. taman baca kita Binjai ini tak punya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan awak semuanya. Jumpa lagi kita di acara Kolam Cebong, Kombur Malam Cerita Bonga. Kali ini kita lagi berada di ruangan Senyawa Production. Berada di alamatnya di Tanah Tinggi. Oke? Oke, kawan-kawan semua, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam suasana hari jadi Kota Binjai yang ke-150 tahun. Hadir bersama kita ini beberapa kawan kita. Ini ada salah satu tokoh, Tuan Guru, pokoknya tokoh lah di Binjai. Nanti kita tanya-tanya sama beliau, dan juga ada teman kita ini warga Binjai. Oke, warga Binjai. PES. Oke. Oke, percaya. Karena soalnya banyak juga yang ngaku-ngaku orang Binjai. Betul juga kata. Cak Min. Karena salam dari Binjai udah viral. Benar. Banyak ngaku-ngaku. Berarti bukan warga. Makanya ada calon-calon presiden itu coba. Oma Benares Kaban, Jalan Cut Nyaden. Udah Binjai Timur. Garanggal ya Bang ini. Keluar nanti apanya ini pinjaman online. Oke, lanjut. Ya, dalam kesempatan kita kali ini hadir seperti yang tadi saya cakapkan, ini tokoh ulama lah di Binjai yang terkenal lah. Ini Ustadz ini orang emang berapi-api nih, kalau di Binjai terkenal lah beliau ini. Tidak berpanjang dalam. Ya, Ustadz, tolong perkenalkan diri Ustadz. Perkenalan apa ini? Ya. Nama Ustadz apalah gitu. biar tahu orang Binjai nih Ustadz. Berarti nggak terkenal lah. Udah tahu. Mana tahu. Nanti kan tinggal dibaca di bawah ini. Bukan Ustadz, karena tak semua orang Binjai nih memang tahu Ustadz. Orang-orang hebat kenal Ustadz. Masya Allah. Sayang ya. Ya boleh. Ya. Apa aja yang kira-kira perlu diperkenalkan? Ya. Nama Ustadz siapa? Nama Sani Abdul Fatah. Ustadz Sani Abdul Fatah. Disingkat Usaf. Usap ya? Usap gini Ustadz. Usaf itu U-nya Ustad, Ah. S-nya Sani, A-nya Abdul, F-nya F-nya Fatah. Awak kira Usap tuh yang begini. Ustadz. Ustad Abdul Somad kan disingkat UAS. Iya Abdul pun. Somad. Kan gitu. Tapi yang familiarnya Ustadz Sani aja lah ya. Boleh. Ustadz Sani. Ya. Apalagi Kita anak enggak ditanya anak. anak Salah ya, apa, udah Ustadz? lah ya. Kita cukup apa aja Ustadz, memperkenalkan diri Ustadz aja. Oke. Ustadz ini apa sekarang ini di kegiatan? Kegiatan maksudnya kegiatan apa ini? Iya, awak dengar Mau kegiatan Enggak. organisasi. Organisasi. Tadi habis demo Ustaz tadi tuh. Ya. Iya, awak dengar habis demo Ustadz? Baru aja pulang ini. Apa cerita? Ya biasalah kita kan
tagar Chef UAS itu. Oh, masalah yang apa tuh? Soal Singapura tuh, Ustaz ya? Ah, Iya, iya. cuma Jadi- karena kita bahas lain kali lah itu ya. Ini Kita nih hari cerita ulang tahun tentang kita Binjai, Binjai. benar Ah. Ustaz. Itu next time lah ya kan Ustaz. iya. Nah, jadi sambung tadi belum selesai tadi. Itu. Apa kegiatan Ustaz ini sekarang? Kalau di mana? Ya di organik, Binjai lah ya di Binjai lah Binjai, ya. di Binjai. Ah. Organisasi di Binjai. Hmm. Kalau di Binjai ini saya pertama itu ketua FPI Kota Binjai pertama kali. Ketua FPI Kota Ya, Binjai. tahun 2008. Hmm. Kemudian bersama kawan-kawan juga di tahun 2012 kita membuka FUI, Forum Umat Islam, dan alhamdulillah waktu itu saya ketua FUI Kota Binjai untuk pertama kali juga. Rangkap Ketua- jabatan nih Ustaz. ketua. FPI kita karena memang udah alhamdulillah udah besar, Ah. diamanahkan ke kawan kita yang lain, Oh. kita ambil FUI. Hmm. Kemudian sekarang ini ketua GNPF Ulama Kota Binjai, Gerakan Nasional Pengawal. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Oh, Ulama Kota iya. Binjai. Itu yang Kalau tahun yang- 2000 berapa Ustaz? Kemarin tuh? Dari 2019 lah. 2019 betul ya. Iya, 2019 gitu, 2018 kasus-kasus si kawan itu yang Ah, itu lah. iyalah, udah Nah, paham lah. itulah. Berita heboh tuh Ustaz, berita Iya, heboh. Heboh. Iya, Iya, itu. oke. Hmm. Itu kalau di organisasi Islam. Di organisasi Islam ya. Oke, kita Apa perlu nih apa perlu organisasi apa itu, namanya, Ustaz? Pemudaannya perlu juga disampaikan. Gak usah lah ya, gak usah lah ya. Perlu juga. Iya. ah? Biar kenalan aja nanti orang-orang sendiri sama Ustaz. Oh iya iya. Gitu. enggak lah, kita nih balik ke apa? Tema tadi Ustaz, ya kan? Oke, oke. Ini kan masih dalam suasana hari jadi Kota Binjai. Iya. Jadi Ustadz lah. Ustadz memang selera Binjai nih atau apa? Binjai lah. Binjai sih Ustadz. Iya, saya kalau kemana-mana langsung bilang orang, salam dari Binjai Ustaz. Oh, salam dari Binjai. Tanggung. Iya. Kadang-kadang Ah, ah. udah dari mana-mana, kawan-kawan di mana-mana pun begitu. Yang dari Jakarta pun gitu juga. Oh, salam dari Binjai Lalu kata. setelah assalamualaikum kadang dia nelpon, Ah. Ustaz salam dari Binjai. Ma. Kan dengar kita itu. Kapan kita undang salam dari Binjai? Itu udah artis sekali kawan itu. Budgetnya mahal pula nanti. Oke Ustadz, jadi sebagai orang Binjai dan Tak dikenalkan, Pak. kamu juga perlu. Sabar. Bukan, kamu sabar dulu. Ya, Tinggal pulang aku nih. bentar lah. Kamu jangan lama. Kamu kan tetap tamu, selalu. Kamu sama Ustadz tamu saya ya kan. Kamu sama Ustadz tetap tamu saya. Tapi Bentar. kan perlu juga diperkenalkan enggak? Boleh Ustadz. Begilir Ustadz. Oh, begilir, iya, iya, Tengok tuh ada telepon masuk tuh. Cakep lah. Oke, balik Ustadz. Jadi Nah, ini kan Kota Binjai ini kan sudah berusia 150 tahun. iya. Secara apalah kita bilang ya, secara kalau dari tahun hari jadinya itu kan 150 tahun. Iya. Jadi apalah tanggapan Ustadz dengan Kota Binjai kita nih? Kan nih Kota Binjai ini kan kota yang apa juga? Selain kota transit juga Kota para ketua, ya ketua. kota para ketua. Itu betul tuh. Kali ketuanya tuh. Iya betul Ustaz. Kita udah bicara ketua di Binjai nih Iya, betul. penting juga Ustaz ya kan. Nih. Jadi namanya Kota Binjai ini kan apalah problemnya apa? Alah salah sebut pula awak. Problematikanya tuh kan banyak. Nah, jadi tanggapan Ustaz tuh apa? Kira-kira. Ustaz lah sebagai seorang Ustaz memandang kota kita nih sekarang. Yang pertama saya mengucapkan selamat hari jadi ataupun hari ulang tahun Kota Binjai yang ke-150. Ya, artinya Kota Binjai ini
sebenarnya dengan usia yang ke 150 tahun ini sebenarnya sudah matang sebenarnya, seharusnya kan begitu ya, baik dari segi pembangunannya, dari segi agamanya, religiusnya, maupun dari segi budayanya kan begitu. Itu yang seharusnya kita harapkan. Itu semboyan kita nih, Ustaz. Semboyan kita. Di masa pemerintahan yang sekarang nih, itulah. Kalau dulu kan pemerintahan yang lalu kan kota idaman. Ya. Sekarang ini semboyannya Binjai kota berbudaya dan maju, religius dan berbudaya. Itu agak berat sebenarnya. Secara prakteknya gimana menurut Ustadz? Ya, makanya kan begini. Kota Binjai ini yang sudah 150 tahun ini, ya, ini seharusnya ini kita ini dalam segala hal ini seharusnya kita sudah maju. Ya, katakanlah maju dari segi pembangunan, ya, kemudian juga religius dari segi kehidupan masyarakatnya, warganya. Artinya apa itu religius ini kan lebih mengedepankan norma-norma agama dan kesosialan masyarakat lah, kesusilaan lah, kan itu dia. Kemudian berbudaya, ya, artinya kita ini budaya kita ini kalau menurut saya ya, Ustaz. Artinya warga kita ini ya seharusnya lebih mengedepankan budaya-budaya yang seperti misalnya sopan santun, keramahan, kan begitu. Budaya ketimuran lah, lemah lembut, dan seterusnya. Ya, walaupun mungkin ya saat ini mungkin banyak kekurangan. Nah, ini kan semua harus kita usahakan, terutama kepada pemerintahnya, ya, terutama sekali ya tentu wali kotanya lah, penguasanya lah kita bilang, bagaimana bisa berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, bekerja keras untuk mewujudkan moto Kota Binjai itu tadi, maju, religius dan berbudaya. Tapi Ustadz, kalau Ustadz bilang tadi masalah maju kan, kita tengok di Binjai nih Ustadz, kan banyak nih kayak tempat-tempat apalah kita bilang, kayak tempat-tempat kayak taman tuh sudah diperbaharui sekarang. Udah gitu kayak kafe-kafe juga, tempat tongkrongan anak muda sudah menjamur, ya kan? Nah, itu kalau menurut Ustadz itu bukan bentuk dari, ya, tanda kutip maju itu, kata maju itu tadi. Kalau saya begini memandang majunya satu kota itu, yang pertama itu adalah bagaimana satu kota ini dia teratur, ya, teratur pembangunannya, ya, kemudian juga dalam pembangunan ini kan istilahnya ada masalah jalan, kemudian juga masalah tata kelola, misalnya di mana taman, di mana yang pembangunan katakanlah ruko-ruko, parkir Ustaz, parkirlah semua segala macam, kemudian juga tempat-tempat ruang terbuka hijau, kemudian juga katakanlah market-market, toko-toko gitu. Dah, kalau menurut saya sih alhamdulillah, menurut pandangan saya sudah agak lumayan, walaupun Kota Binjai ini harus lebih baik lagi ya, karena ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama itu adalah tentang yang sekarang ini lagi heboh-hebohnya tentang masalah jalan rusak yang ada di Payaroba. Itu memang gitu kan, di media sosial lagi viral juga itu Ustaz. Luar biasa juga. Jadi dan saya sebagai masyarakat warga yang tinggal di Payaroba ini kadang-kadang kita pun apa? agak marah juga gitu.
Nah, itu makanya kemarin kan Ustadz yang ya saya kan Bahkan ini saya baca-baca potong medsos. dulu. Oke, silakan. Saya potong dulu. Ada satu grup kita di Binjai ini yang namanya Binjai, nggak usah saya sebut lah apa. Oke. Ada diskusi-diskusinya juga ya. Oke, Ustadz. Di situ banyak tokoh-tokoh di situ. Ya. Nah, ketika saya menyuarakan tentang masalah Jalan Payaroba tadi, kemudian banyak masalah-masalah pembangunan yang kita kritisi, malah saya dilempar dari grup itu. Makanya kadang-kadang saya pun heran, dicampakkan, dibuang saya. Si admin tadi memasukkan nomor lain, dijadikan admin, kemudian nomor itu malah membuang saya. Apa itu? Itu dan itu grup WA itu, di situ ada semua, di situ tokoh-tokoh di kota Binjai ini gitu. Nah, itu menurut Ustadz barangkali apa? Apa karena sentimental atau gimana? Kayaknya itu tadi saya bilang, kalau pembangunan kita ini udah agak, alhamdulillah agak lumayan maju, tapi dari cara berpikir kayaknya masyarakat kita ini belum maju gitu. Belum siap kita. Dan saya tanya kepada kawan-kawan, kenapa kok saya dikeluarkan? Dan saya udah terbiasa saya dikeluarkan dari grup-grup, baik grup WA maupun grup Facebook yang khusus di kota Binjai ini, udah terbiasa saya. Cuma masalahnya kadang-kadang kita ini belum siap menerima kritikan-kritikan. Mungkin terlalu frontal mungkin barangkali Ustadz. Ya kalau dibilang frontal sih, kalau menurut saya ya enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Biasa-biasa aja. Mungkin karena dari segi saya masukkan ke media atau saya juga berkomentar di situ. Mungkin cara mereka yang menyikapinya Ustadz ya terlalu gimana gitu ya Ustadz. Mungkin. Jadi sering, kalau saya udah biasa lah, saya di kota Binjai ini, tempat saya di kota Binjai ini yang saya cintai, kayaknya saya ada beberapa kali lah saya di depak dari grup WA, ya, memang Facebook gitu. Aneh juga, yang lain nggak pernah gitu, tapi kalau saya sering gitu. Memang gini Ustadz memang kalau yang ngawak tengok-tengok di media Facebook tuh memang nggak keras juga. Jadi cuman Ustadz ya kan. Ketua pernah ngelempar Ustadz dari grup ketua. Oh enggak lah, kita yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Cocok Ustadz. Cocok. Ya. Cocok. Perkara setuju nggak setuju itu belakangan, tapi kan mesti objektif ya kan Ustadz, ya kan. Nah, terus satu lagi ingin saya komentari tentang masalah majunya tadi. Ini kan banyak nih yang mau tebas ini. Oh banyak masalah Ustadz. religius, nanti masalah budaya. Lanjut Ustadz, lanjut. Ya, dan yang lebih Apa? Oh iya, pesan. Oh iya. Tuh. Bentar, kering juga? Enggak kering? Betul. Kering Ustadz, oke. Karena saya pun tadi habis Berorasi ya? Berorasi saya Oh tadi. ma. Oke, saya pun agak habis. Ya, atau sini kejap. Cak sini. Nah, ini tamu-tamu abang nih aus nih nampaknya nih. Coba kau buatlah minuman. Ustadz minum apa Ustadz? Ini apa ini depan kita ini? Ini kopi. ciri khas kopi Karo, Pak Ustadz. Ini dia yang jelaskan Ustadz, dia yang jelaskan. Jadi gini Pak Ustadz. Pegang dong, ngomong aja. Jadi gini Pak Ustadz, ini Segan, kopi Karo namanya. Ciri khas kopi Karo memang asli dari kopi Karo. Oh. Asli Asli dari produk dari RM kopi. Oh ma. RM itu Singkatan? singkatan itu, sebuah nama dari pemiliknya. Iya. Itu Ustaz tinggal pesan apa itu Ustaz? Apa? Ya udahlah, kalau memang biasanya apa ini? Iya. Yang enak untuk dijadikan apa? Apa yang mau Ustadz di sini ada? Bentar ya, saya ambil dulu menunya. Udah lanjut aja. Apa kira-kira ini? Yang cocok apa nih kira-kira ini? Cocok. Apakah kopi latte, apakah sangar atau apa kan? Yang cocok. Pak Ustadz maunya apa? Kalau tadi sangar udah. Sangar udah. Kenapa yang cocok? Ya Ustadz lah. Kalau selera. Oke, boleh itu Mau jadi. dingin. Mau panas mau dingin. Kayaknya tadi panas, ini dingin lah. Dingin ya. Ini tamu abang nih yang satu lagi nih. Kamu mau apa? Aku duduk ditanya enggak kan? Kamu giliran kan tetap ada. Kan kamu ya tetap Ini dihormati. Ya, Aku pesan teh manis dingin. teh manis dingin. Iya. Tadi jauh. udah minum kopi. Aduh. Ketua Teh apa manis ketua? dingin. Ketua. Abang tetap Tetap lemon tea. lemon tea. Iya. Tuh.
Seperti biasa. Ini Apa nih? Pak? ditunjukkan kopi nih kok malah lemon teh manis dingin. Ini berarti ini bukan sponsor kita ini. Perut nggak tahan Ustaz, perut. Oh gitu. Memang Nggak berhasil promosi kopinya. oh enggak Ustaz, bagi Ini yang soalnya hobi kopi cocok. Enggak ini empat. Ya saya pikir kan namanya biasa kalau dipajangkan di sini kan sponsor kita. Nah. Kan biasa kalau di TV itu kan gitu. Kalau di sini ini Ustaz, kok minuman lemon tea. Dilanjut buat ya. Dok, bentar. Kayak biasa. Kayak biasa ya. Ah, utang dulu dah. Nanti dibayar selalu lah. Oke, lanjut. Astagfirullah. Oke, udah tadi lah dari Ustadz ya sebagian ya. Nah, ini kita lanjutlah ke kawan kita nih. Dari tadi ngoceh aja dah. Sampai Hah? malam ini. Dari mana ini? Ini memang orang dalam, tapi dia memang asli anak Binjai nih. Memang lahir Di rumah ini. di rumah Di ini. rumah ini lahirnya. Berarti udah banyak juga kotoran kamu di sini. Oke, kamu lah sebagai orang Binjai, gimana tanggapan kamu tentang kota kita nih? Ini serius ya? Ya serius lah. Bismillah Sama, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti Ustadz, kita ucapkan dirgahayu. Kota Binjai 150 tahun. Kalau untuk ukuran manusia Ustadz, ini sudah tua. Tapi di ukuran ini peradaban atau kota, ini masih muda. Saya sedikit berbeda dari Ustadz. Karena baru 150 tahun. Baru satu atau 2,5 generasi. Kalau saya hitung dari nenek saya yang lahir di sini, yang tinggal di sini, ini masih muda kalau peradaban atau kota. Ukurannya peradaban tadi. Iya, ini masih muda Kota Binjai. Jadi kalau muda, semangatnya harus muda. Surau. Tapi saya bilang tadi udah matang kan gitu kan. Mungkin nggak salah juga saya. Artinya 150 tahun berarti seharusnya udah matang ini. Kan begitu. Benar. Jadi kalau dia semangatnya muda, spiritnya muda, pembangunan kotanya kan masih panjang sebenarnya. Jadi tujuan kota maksum, kota yang terpelihara dari dosa, dan kota yang madani masih bisa kita capai. Karena masih muda kan, belum terlambat. Jadi untuk mencapai kota maksum, kota madani, yaitu kan harus leadership kan gitu. Pemimpin kita kan dipilih secara demokratis, dipilih secara langsung, maka menjalankan pemerintahannya harus demokratis. Artinya apa? Dia menggunakan tools-tools demokrasi untuk pembangunan warganya, masyarakatnya. Sekarang gini, setahun yang lalu, nah kalau kita bicara demokrasi kan ada parameter, ada profesional, ada akuntabilitas, ada transparansi. Kita bahas di transparansi yang berkaitannya dengan akuntabilitas dan informasi. Gini. Beberapa bulan yang lalu heboh di Binjai masalah pedagang kaki lima kena pajak. Oh iya. Masih ingat nggak? Mesti enggak? Masih ingat? Jelang sudah pelantikan. Tidak lama dari pelantikan. Pedagang kaki lima mungkin yang heboh kemarin tukang bakso kena pajak 1 bulan. Sampai 500 ya. Iya, dia Jutaan kayaknya. bahkan dendanya dia sampai berapa kemarin? Jutaan kayaknya. Jutaan kan? Di Jutaan. atas 10 juta. Iya, 3 juta kayaknya. Nah, Betul. ketika itu heboh, saya langsung Google nih. pemkobinjai.go.id. Saya mau cari perda atau mau cari perwal, nggak ada. Iya, itu gimana ceritanya? Bukan nggak ada atau nggak diketemukan. Jadi tadi saya buka juga minim artinya informasi publik yang disediakan oleh pemerintah melalui media sosial, melalui website tidak terpapar dengan jelas. Tidak akuntabel. Demokrasinya di mana? Tapi sebentar. Sabar dulu, belum siap, jangan kan potong-potong. Enggak, ini soalnya mesti ada hubungannya dengan Binjai Smart City. Siapkan dulu, tenang khusus. Oke, lanjut. Nah, aduh. sebagai untuk menilai itu kan harus ada perbandingan. Ini metode dasar untuk menilai suatu produk, misalnya harus ada pembanding. Kita ke tetangga Di Kota Deli Serdang. Medan. Oh, Medan. kita buka Kota Medan, banyak menu yang bisa kita pilih. Kita bergeser sedikit ke Deli Serdang, hampir sama. Begitu kita buka Binjai, menu cuma 3 opsi dan ada turunan dikit. Apa artinya di situ? Kalau kita informasi tidak terbuka pada publik, bagaimana kita sebagai warga mengakses
Jadi tadi Ustadz bicara tentang kota yang bagus, jalan bagus, ya kan? Semua bagus. Itu kan kalau memang warganya kan aware, warganya kan perhatian. Bagaimana caranya kalau informasi tak terbuka, Ustadz? Ini kritikan saya sih sebenarnya, dan ini bukan kritikan sih, tapi Respon mungkin. respon, karena kendala itu ketika saya melihat ini perdanya mana sih gitu. Apa sih dasar pemerintah mengutip pajak? Nggak ketemu gitu. Itu yang mungkin yang kita lihat kalau menuju kota yang maksum, kota yang madani, informasi harus terbuka, rakyat harus bisa menyuarakan. Jangka panjangnya, kalau tadi kata Ustadz pembangunan yang maju Ustadz, serapan APBD terserap dengan bagus, dan rakyat bisa mengontrol kemana aja APBD-nya. Nah, itu sebenarnya. Nah, tapi Saya pribadi. itu semua kan dulu kan ada istilah Binjai Smart City. Itu kan dulu. Iya. Itu kan dulu. Ya, apakah makanya saya heran juga nih, misalnya kita ini kan kadang kenapa setiap ganti pemimpin, ganti kebijakan, kenapa nggak yang bagus-bagus ini diambil, ya yang mana yang bisa perbaharui, tapi kan janganlah melulu itu asal setiap ganti pemimpin Ustadz, ya kan, nanti ganti lagi kebijakan, ganti pemimpin, ganti lagi bangunan, ganti pemimpin, ganti lagi aturan. Nah itu gimana itu menurut Ustadz sama ini teman kita ini? Ya kalau saya melihat begini, memang di mana-mana sih ya kayaknya kayak gitu ya. Artinya setiap ganti kepemimpinan pasti sudah berbeda dengan kepemimpinan yang sebelumnya ya, atau mungkin adalah yang sebelumnya itu dilanjutkan tapi mungkin sedikit sekali gitu. Kalau saya tidak membahas itunya, tetapi saya sebagai orang yang sehari-hari di bidang dakwah, di bidang keagamaan ya, kalau saya lihat dari segi kota Binjai kita ini ya, kita bahas masih masalah maju ini. Iya, maju. Nah, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Benaris tadi ya. Tapi juga kalau dari segi agama ya ini juga sebagai masukan juga ya, kritikan juga kepada pemerintah Kota Binjai ini, bahwa sekarang ini selain juga jalan yang memang perlu banyak diperbaiki ya, kemudian juga masalah tadi bagaimana warganya bisa menyampaikan atau mengakses atau menyampaikanlah keluhan-keluhannya atau aspirasinya, tetapi juga sekarang ini di Binjai ini kalau saya melihat, karena saya juga sebagai ketua Satgas Anti Narkoba ini, bagaimana mungkin kita akan maju ya, bukan hanya pembangunannya tapi kan warganya juga gitu. Bagaimana mungkin kita ini akan maju, kotanya akan maju kalau di mana-mana sekarang ini ya narkoba ya luar biasa ya, betul Kota Ustaz. Binjai ini Betul, gitu. Ustaz. Bahkan banyak daerah-daerah kita sebelah ya, seperti Kota Medan, kemudian juga Deli Serdang dan seterusnya ya, mereka terkejut ya ketika mengetahui bahwa di Binjai ini dan tetangganya ya sebagian Langkat juga kok sudah mulai banyak barak-barak narkoba. Kan Ustaz, tadi barusan ada putusan pengadilan terpidana 50 kilo di Binjai kan? Ya, di Binjai. Dihukum hukuman mati. hukuman mati. Hukuman mati. Itu kan parameternya memang jelas, ternyata narkoba di Kota Binjai luar biasa 50 kilo. Luar biasa Binjai ini. Jadi kan artinya saya ingin menyampaikan kepada pemerintah Kota Binjai ini untuk seriuslah ya, membangun Binjai ini maju, bukan hanya maju pembangunannya tapi juga warganya dari segala hal-hal yang dapat merusak warganya sendiri gitu. Nah ini kan tentu wali kota ini kan ada perangkat-perangkatnya, ya. ada
Kapolres, Benar. ada Dandim, Benar Ustaz. ya. Kemudian juga ada di sini Brimob, ada di sini juga Banyak Ustaz banyak batalion. lah kita bilang. Batalion Ya, aparat. kan ini kan bisa seharusnya kan coba lah gitu. Ini kan musuh internasional ini gitu. Nah, kadang-kadang kita sedih melihat banyak warga itu yang ketangkap gara-gara narkoba, ya katanya dia korban. Iya. Ya kemudian juga ini kenapa ini banyak kali narkoba ini gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada pemerintah Kota Binjai ini, mereka serius enggak ingin memajukan warganya? Kenapa? Karena kalau orang sudah kena narkoba, bagaimana mungkin mau pemikirannya maju? Hang yang ada, ya kan? Error yang ada, bagaimana mau maju Binjai ini gitu? Ah. Kalau dulu Ustaz saya pernah dengar kata Ustaz Somad, akibat narkoba tuh gila, bodoh, penjara, mati katanya. Ah, itu dah Ustaz, dampak narkoba nih. Karena memang luar biasa juga Ustaz ya. Karena gimana kita mau mencapai kata maju berbudaya dan religi kalau memang di kota kita ini mesti ada praktek dan kegiatan Iya. barang haram Saya tersebut. berharap bahwa pemerintah Kota Binjai ini tegas aja, nggak usah lagi nerima-nerima apalah pemberian dari orang-orang atau bandar-bandar narkoba ini, udah nggak usah lagi terima-terima, langsung tegaskan aja, Emang ada Ustaz? ya. Emang ada praktek kayak gitu? Ya sekarang kalau ditanya orang kan kita sekarang begini, ya kalau ditanya tunjuk siapa-siapa bandar ya. Panjo Ustaz ya. Agak payah juga kita. iya, Tapi benar. katanya juga macam di medsos itu ya kalau nggak menunjukkan bandar narkoba kita bisa kena juga katanya. Iya, benar Ustaz. Jadi kan kita ini dah serba salah, tapi begitu pun saya ingin meminta kepada pemerintah Kota Binjai, dalam hal ini wali kota, Stakeholder ya Ustaz. stakeholder lah, kan gitu kan. Coba kumpulkan semangat. Kan gitu kan. Ayo sama-sama kita perangi narkoba. Nah, beserta barak-baraknya. Ya. Artinya stakeholder tuh kalau dia keras saja, kita malu loh peringkat 1 narkoba di Sumatera Utara. Sumatera Utara Ustaz. Sumatera Utara. Oh, mak. Kan luar biasa. Buat satgas anti narkoba kan Ah, jadi memang konkret yang bisa dikerjakan. kadang-kadang kita malu gitu. Artinya gini, Justru kita satgasnya yang buat itu warga kita sipil. kita banyak bukan pemerintah. Iya. Itu kayak Ustadz buat Ah. justru warga yang pro. Malah sekarang begini. Supaya begitu. Artinya apa? Coba benar-benar ya kita memerangi narkoba inilah. Ya, kan gini, sedih kita. Ya, Ustaz. Orang-orang nanti macam tetangga-tetangga kita lah yang punya sengnya hilang. Ada chatnya hilang. Mama kehilangan Ada kuali. kehilangan kuali lah. Kehilangan gas lah. Tabung gas pun bisa hilang. Kacau kali Ustaz yang dibantai narkoba nih Ustaz. Iya. Awak pun gerak Kan juga sedih Ustaz. kita. Jadi kalau dan nampaknya saya saat ini belum melihat langkah konkret dari pemerintah Kota Binjai ini untuk memajukan warganya dengan cara membasmi memerangi narkoba. Itu belum saya lihat kayaknya. Ya, belum saya lihat. Jadi cobalah. Kenapa? Kan dari mereka-mereka ini dulu gitu. Makanya saya kepingin, ya kan. Cobalah mereka ini betul-betul serius. Niat nggak nih? Niat nggak ini? Kemudian tokoh-tokohnya seperti coba misalnya kumpulkan, ya, kepling-kepling, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ustadz-ustadz. Sekarang kita di Binjai ini perang terhadap narkoba. Ya, ustadz-ustadz misalnya menyampaikan dakwahnya, ceramahnya di masjid-masjid tentang bahaya narkoba. Ya, dengan dari sisi agama, tokoh-tokoh masyarakat, kepling juga begitu kan begini. Sekarang ini saya berpikir begini. Di tingkat pemerintah terkecil itu kan ada kepling. Ya. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Ada koramil ya? Ada Koramil, Ada Polsek. ada Babinsa, ada Ada Babin Kantikmas. Masa mereka nggak tahu sih siapa yang jual narkoba? Masa mereka nggak tahu? Kan itu aja pertanyaannya. Agak seram ini. Nah, ini kan agak salah. memang ya. Ini memang Masa nggak tahu sih? Ustaz, ini agak memanas sedikit Ustaz. Iya, ini makanya ini. Minum dulu Ustaz. Nah, Agak berasa begini. Jadi kan gini,
Jadi bagaimana mungkin kita akan maju kalau narkoba ini di mana-mana, barak-baraknya itu. Kontradiktif lah, kan gitu kan? Nggak mungkin maju kalau otaknya rusak. Iya. Tempatnya maju tapi barat narkoba di mana-mana. Maju tapi barak narkoba di mana-mana. Diskotik ada, jalan masuk diskotik bebas. Bahkan di Binjai juga ada diskotik gitu. Jadi kan kadang-kadang saya juga berpikir ini yang memerangi narkoba siapa? Yang berkawan dengan narkoba ini siapa? Bandar narkoba ini siapa? Nih? Mungkin ada niatan mungkin Ustaz untuk ya membangun semacam lokalisasi untuk kegiatan begitu kan lumayan PAD-nya Ustaz. Itu coba Bang Benar dulu. Gimana tuh komentar Bang Benar? Benar mau dibuat begitu ya langsung aja terang-terangan, jangan kucing-kucingan. Kan kita nggak masuk PAD gitu kan, jalannya berlubang juga. Minum dulu karena panas sekali pertanyaan dulu. Orang yang di belakang nggak nampak kamera boleh ngomong apa saja kan? Nih ngeri nih. Ya ini ngeri-ngeri sedap. Jadi nggak boleh memberikan pikiran seperti itu saja, dah nggak boleh. Niatan. Kita kan kalau sholat nih misalnya Ustadz, saya niat sholat nih ke masjid, suatu saat kecelakaan, niatnya kan sudah dihitung pahala. Iya. Benar Ustadz ya. Tapi kalau ada niatan lokalisasi dari PAD, niatan berdosa enggak? Iyalah, Tetap berdosa. Karena perbuatannya perbuatan haram kan. Iya. Jadi jangan adalah kita, kalau saya generasi Muna, ya walaupun itu suara sumbang tadi itu, ya mana tahu yang enggak boleh lah, jangan mencoba berbaik sangka. berbaik sangka. Mana tahu pemerintahnya punya Ya pikiran mungkin kalau di Malaysia ada genting ya, judi itu boleh. Tapi beda lah kita di sini. Benar. Daripada sembunyi-sembunyi, kan lebih bagus dibuat aturannya. Iya. Enggak Gimana? secara konstitusi itu tidak mungkin. Tidak akan pernah bisa. Kenapa nggak mungkin? Secara konstitusi itu nggak bisa. Kalau semua yang ada di dewanya preman semua? Nah, itu juga. Tetap nggak bisa secara Ya, tata daripada negaranya sembunyi-sembunyi. tidak bisa. Barang itu harus ya kalau mau diperubah ya legalkan dulu itu barang. Dikeluarkan undang-undangnya, dilegalkan barang bisa, tapi tak akan mungkin. Barang itu tak akan mungkin bisa legal. Udahlah, jangan banyak berharap yang aneh-aneh lah kalian. Apa? Nggak bisa itu, nggak bisa. Bukan, begini kawan Nawa. Jadi kan supaya, nih maaf nih Ustadz ya kan, kesan munafik itu kadang, ya kita tahu lah, bukan rahasia umum juga kadang di bangsa kita nih, negara kita nih kadang ada istilah kalau orang sebelah bilang, selama ayam mau makan jagung tadi, ini dia apa ayah? Itu bukan, itu Ya kalau memang mau dibuat bukan. kota kayak begitu, kota Texas bikin aja Texas. Ya kan? Langsung, jangan kucing-kucingan aja Ustaz. Nah. Iya biar kita pun bisa langsung pindah. Iya gitu. Gimana itu Ustaz? Takutnya kita jadi kayak apa itu? Pompei itu ya, tiba-tiba Ya. datang ajab ya Ustaz ya. Artinya kan begini, kalau kita kembali ke masalah maju tadi, ini kan masih maju, berarti panjang ini. Budaya belum. Religius belum lagi ini. Jadi kan begini. Nggak bisa. Panjang kajian religius nanti panjang lagi kan gitu. Jadi artinya begini. Selain juga pembangunan yang perlu diperbaiki, ya kan, supaya maju kota kita ini, dan juga kan warganya harus maju. Nah, kalau tadi saya bilang masalah narkoba, ya jadi tolonglah para pejabat penguasa di kota Binjai ini seriuslah, ya artinya kalau memang mau perang, ya kan gitu kan. Nah, nggak usah terima apa-apa lah, nggak usah ada masalah. Mau dia banyak jasanya, banyak budinya, banyak kebaikan-kebaikannya, tapi kalau narkoba jangan. Sepakat Ustaz. Kenapa? Karena saya udah sering saya dibujuk, ya diajak berkawan, tapi saya bilang, ya saya mohon maaf bang, saya sama siapapun saya mau berkawan, ya sama mau preman kayak manapun saya siap kok berkawan. Tapi kalau sudah katanya dia terindikasi atau memang ya dalam tanda kutip orang banyak mengatakan dia bandar,
saya belum bisa gitu. Bukan belum berani dan belum bisa. Itu sih Kenapa? Ustaz, Ya karena begini. Karena sedih saya sebagai yang dari tahun 2005 saya aktif di narkoba ini. Dari tahun 2005, bayangkan ini udah 2002, Masya Allah, 2022. Dari tahun 2005 saya, setelah tsunami Aceh tahun 2004 bulan 12. 17 tahun ya. Saya sedih gitu melihat ada keluarga anaknya 2-3 kena narkoba dan itu gila, hang. Ada yang otaknya error gitu. Ada berbuat kriminal gitu. Jadi nggak sanggup saya gitu. Makanya saya, kenapa saya seorang ustadz, kadang-kadang orang tanya, ustadz ngapain kok ikut di narkoba? Saya bilang, saya ya karena saya banyak di lapangan, saya bersama kawan-kawan ke masyarakat, ya saya dakwah ke masyarakat ini, mohon maaf, bukan saya dari mimbar ke mimbar saya, enggak. Mungkin kalau dibilang, ya sayalah ustadz yang dikenal bukan karena dari mimbar. Dakwahnya di jalan Ustaz. Dakwah pinggir jalan dari rumah ke rumah, dari orang susah. Kadang-kadang Langsung ada. ya? Benar-benar dakwah. Saya bukan di mana saya dikenal orang dari mimbar, enggak ada. Bukan karena dari ceramah saya di Maulid, mohon maaf ya, di Maulid Isra Mi'raj atau di Jumat khotib misalnya di mana Masjid Agung, Masjid Raya, atau ngisi ceramah di kantor wali kota. Oh enggak. Tidak. Saya bukan itu, saya mohon maaf ya kalau orang pun tahu dengan saya. Tapi orang tahu dari saya itu karena memang saya di bawah gitu. Dari jalan. Ya. Dari membantu orang-orang susah. Dari membantu orang yang dia banyak terjerum, keluarganya, tetangganya, lingkungannya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ada kemaksiatan di situ. Dari situ orang tahu. Dan dulu ya ada hampir 700 anggota saya di Kota Binjai ini. Ya, makanya ya mana ada kemaksiatan insya Allah ya kita bergerak di situ. Nah, sekarang ini begitu narkoba, nauzubillah min zalik. Ya makanya saya lebih intens dalam masalah narkoba ini. Sedih kita. Kok makin lama kok barak-barak ini kok makin banyak gitu di Kota Binjai ini. Dan orang sekarang ini berlomba-lomba untuk membuka barak. Kan sedih kita. Itu benar ini datanya Ustaz. Ya? Berlomba-lomba membuka data. Berlomba-lomba buka barak. Benar ini datanya. Benar. Ya, berlomba-lomba. Kenapa? Ya, inilah dia. Untuk satu tumbuh 1000 ya Ustaz ya. Nah, informasi Berlomba-lomba. seperti ini artinya ini kan informasi yang bukan main-main juga Ustadz, ya kan? Ya. Nah, artinya katakanlah pihak kepolisian misalnya gitu. Apakah tidak mengetahui informasi ini gitu? Sekarang begini aja kita bilang. Pertama, ya kalau kita berdasarkan mungkin di masyarakat supaya orang tahu ya. Kalau saya udah pernah saya datangi. Langsung ya Ustadz? Ya? Langsung. Ya, kita lihat aja lah misalnya ada salah satu orang juga tokoh di Kota Binjai inilah kita bilang dengan medianya Radar Sumatera itu kan selalu tuh menyampaikan tentang masalah barak-barak walaupun narkoba. mungkin di pinggiran Kota Binjai. Dan kemarin yang di Payaroba itu yang digerebek emak-emak Justru mama lebih berani lebih Ustadz. berani. Iya, Ustaz. Kenapa? Karena gak ada kepentingannya. Kan gitu kan? Sakit Apa juga. yang dirugikan itu ya Ustaz ya. Coba Tabung gasnya hilang. kan gitu. Jadi bagaimana mungkin warga kita mau maju? Ya. Bagaimana mungkin Kota Binjai ini mau maju? Tapi kira-kira Ustaz selain narkoba apa lagi Ustaz? Itu kemudian yang kedua ya selain tadi itu yang pertama masalah pembangunan, ya, masalah jalan, ya kan, infrastruktur lah kita bilang ya. Kalau menurut saya sudah agak lumayan walaupun banyak yang perlu diperbaiki seperti tadi jalan-jalan di Payaroba, ya kan. Ustaz ada pengaruhnya Ustaz, karena Binjai ini kan terlalu banyak taman Ustaz. Gimana? Iya Ustadz. Di Binjai ini kan ada banyak taman Ustadz. Mulai dari taman balita, taman remaja, sampai taman PKK. Tapi Iya. taman baca kita Binjai ini tak punya Ustadz. Yang ada juga taman baca Quran. Itu Itu para pakar-pakar lah itu para pakar pembangunan lah. kalau bagian Tapi ini kalau bagian ini saya sih mengomentarinya ya
lumayan lah, artinya tinggal diperbaiki aja sedikit, artinya disempurnakan kan Atau begitu. kita Karena buat. saya nggak bisa pula saya berbicara terlalu dalam masalah itu karena saya nggak begitu paham kan begitu. Tapi mungkin itu ada kaitannya Ustadz dengan keadaan kita hari ini, energi berlebih karena nggak punya taman bacaan, akhirnya nongkrong-nongkrong pakai sabu. Gitu. Nah, Ada mungkin kaitannya bisa dengan jadi. apa ya, daring tadi ya, siswa-siswa di rumah Bisa gitu. jadi. Kamu lah, Kam, sebagai orang BJ. Coba. Nah, coba. Coba. Coba Bang Ben. Apa tadi pertanyaannya itu? Iya. Ya, kan itu kan tadi. Kita kan tadi bicara soal narkoba itu, ya kan? Narkoba itu kan terkait dengan energi lebih. Binjai ini tempatnya banyak, spot-spotnya banyak, indah-indah untuk Instagram, bagus lah untuk foto-foto ya kan, tamannya banyak ya kan, tapi untuk isi kepala nggak ada. Iya. Memang itu. Memang. Itu dia masalahnya. Sebenarnya enggak itu juga sih masalahnya. Yang pasti yang katakan Ustadz itu saya sepakat. Alatnya udah ada. Polisinya ada, jaksanya ada misalnya. Tentaranya ada, TNI-nya ada, pasukannya juga ada, Brimob. Satpol PP-nya juga ada untuk bongkar. Kan tinggal will-nya ini. Mau nggak? Mau nggak kan gitu Ustadz ya? Memang peran-peran orang seperti Ustadz ini yang perlu kita jaga ya. Tapi kan kalau katakanlah seorang ustadz atau sekelompok kecil orang saja yang peduli gitu, kan itu nggak terimbangi juga dengan Ya. mereka itu juga. Gimana itu? Kelompok kecil tak, ya itu tadi sebenarnya bukan Karena masalah. ini kan dia, ini Bang Ben, apa kalau kata orang-orang tuh terstruktur, masif, ya kan, apalagi habis itu. Yang kayak gitulah, perusahaannya itu terstruktur dia. Iya. Kalau kita ngelihatnya, ya kan, anak sekolah hari ini mau main bola, dia mesti bayar 100.000. Ya, kalau ya, Lapangan bola nggak ada. ya. Akhirnya ya dia pukulin tuh kawan-kawannya, dia tendangin kawan-kawannya. Iya, Itu iya. ada energi kan? Ya. Jadi memang ada juga mau kita salahkan pandemi Covid, ya nggak boleh juga kita salahkan. Apapun ceritanya memang ini kan kebijakan, kebijaksanaan dari pemangku kekuasaan. Dalam hal ini kan wali kota. Kalau memang ada keinginan memang jadi baik, apa yang dibilang Ustadz itu saya sepakat. Energi berlebih siswa ya kan bisa dia siasati. Kalau tak boleh sekolah tatap muka, ya dia kan ada yang namanya ekstrakurikuler. Itu bisa lagi diaktifkan, dia ikut pramuka, dia ikut palang merah remaja, atau dia ikut paskibra kan masih bisa. Nggak ada masalah itu sebenarnya. Tapi begini, itu tadi kalaulah kita anggap ini kan pemangku kekuasaan sekarang tidak tidak terlalu concern dengan masalah narkoba yang memang kita sepakat. Siapapun pasti sepakat ini memang perusak. Di PBB pun ini kan ya ini memang ancaman kan selain terorisme. Selain terorisme mungkin ini kan extraordinary crime kan gitu. Kita sepakat itu enggak boleh ada lagi kan begitu. Ini pemilu sudah dekat Ustadz. Nah, apa hubungannya? 2000. Ya jangan kita pilih orang-orang yang tidak menyuarakan ini. Jangan kita pilih orang-orang yang tidak. Pula ya. Lah iya. Tapi mengukur kadarnya itu gimana Bang Ben? Kan banyak orang kan sosok paten kita bilang datang-datang, saya anti narkoba, saya Nah, tahu dia pakai juga. Itu gimana? iya. Iya. Gimana kita bisa mendeteksinya? Apa sekawan cuma Ya. jualan, cuak-cuak? Iya. segala macam? Iyalah. Gimana? Ya kamu kan tahu kalau menjelang pemilihan ya semua Semua dibayar, yang Ustaz, yang jenggot semuanya begitu. Iya. Gimana itu Ustaz? Kalau saya sih ya terima. Ya saya bilang terima, nggak boleh juga. Tapi kan kita punya apa ya? Punya harga diri lah. Singkatnya. Kalau kita tahu tetap kita pilih, kita terima uangnya ya kita gadaikan 5 tahun itu dengan 100.000. bodoh kali lah ya. Pau kali lah. Orang benci bilang bodoh kali Emang lah. lantiung lah itu kan gitu. Longor lah itu. Gara-gara 100.000 5 tahun keluarganya bisa terancam narkoba buat apa? Habis itu teriak-teriak dan nanti Teriak-teriak. deh. Iya. Dia kehilangan tiga tabung gas hijau. Iya untuk apa kan? Jadi ya udahlah 2024 sudah dekat. Kalau memang sampai ini nanti progres nggak jelas, ya itu tinggal kembali ke pribadi Ustaz. Ya. Kalau kita sudah teriak-teriak, tolong tutup, hajar kan gitu Ustaz, nggak juga dijalankan, konsekuensi kan ada. Makanya tadi suarakan kita kan demokrasi. Kalau nggak bisa lagi kita peringatkan sebagai rakyat, kembali ke rakyat kan demokrasi. Ya udah nggak usah kita pilih, itu aja bang. Ya, tapi Bang Wanda. kita bilang demokrasi, artinya siapa yang terbanyak itu yang terpilih, kan begitu. Nah, Rakyat kita 10, Iya. warganya 10 juta. Ya tetap kalah kita. iya benar. Apalagi yang lebih parahnya begini, ada ungkapan kayak gini.
gimana pemimpinnya nggak perampok, karena yang memilih juga perampok. Karena setiap pemilu ya dapat amplop 50.000, dapat amplop 100.000 gitu. Yang serius nih. Hah? Serius. Oh, demi Binjai serius kita. Salam dari Binjai nih Bang Ben. Salam dari Binjai. Ya. Ya kalau gitu kita gabung aja nih. Ada beberapa orang yang bilang kita kembali ke aturan yang lama. Nah, apa itu? Ya jangan pilih langsung, kita melalui perwakilan. Orde Baru itu namanya Bang Ben. Enggak lah Orde Baru. Kita susah-susah keluar dari Orde Baru, balik lagi ke zaman Orde Baru. Ini kan aneh namanya Bang Ben. Ukurannya kan sebenarnya bukan kembali ke Orde Baru. Itu tadi kayak kata Ustadz. Kalau yang lama bagus ya kita ambil. Kalau yang baru nggak bagus ya kita tinggal. Bukan berarti demokrasi ini bagus terus. Kasihan Memang tukang sablon, bagus. Bang Ben. Kenapa itu? Kasihan tukang sablon, YouTuber. Nggak dapat nanti duitnya. Ya. Kalau semuanya dikembalikan ke dewan. Lah, kembalikan ke dewan, kita. konsekuensi dari demokrasi 98 itu kan ini. Pemilu mahal. Iya kan? Pesta kita jadi berlipat-lipat daripada cara-cara yang lama yang kita melalui perwakilan. Ini Undang-undang pembahasannya Pancasila apa kan nih? jelas pasal 4. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan Perwakilan. perwakilan. Wah, katanya kita NKRI harga mati ya. Nah, kan? iya. Pakai voting. Kenapa sih? Gimana ini? Iya itu dia. Jadi Kan kalau mufakat. mau pestanya itu murah, ya udahlah. Kembali loh. Kalau itu, tapi kan Kalau bisa. itu kan kalau kayak gitu kan ya urusan bapak-bapak yang di atas itulah apa seni Jadi nabinare. ya jangan ditanya juga gimana ini begini. Ya, cara karena beritahu memang gitu. fakta di lapangan itu Jangan seperti kita. itu. Aduh, bahaya lagi kita kemana-mana nih. Aduh, pecah-pecah di sini. Ada kawan-kawan ini pembahasannya mulai apa nih? Mulai ya Radikal bukan radikal. Kalau saya begini menanggapinya, artinya begini. Saya di mana-mana selalu saya sampaikan ke kawan-kawan, ke jamaah-jamaah. Kalau Binjai ini mau maju, ya selain yang dua tadi saya sampaikan dalam masalah pembangunan dan masalah warganya harus terbebas dari narkoba, salah satunya. Ya. Kemudian juga ini tadi dari cara berpikir warganya harus dibuat maju. Gitu. Misalnya apa? Saya sampaikan begini, ya. Di kota Binjai ini, kalau kita mau maju, ya, maka cerdaskan warganya. Ya, bahagiakan warganya. Cerdaskan warganya bagaimana? Ya, karena begini, pemahaman terbaliknya, ya, Binjai ini nggak akan maju kalau tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, ya, atau pembesar-pembesarnya lah kita bilang, ya, itu bermental pengkhianat. Pengkhianat kepada siapa nih, Ustaz? Maksudnya? Pengkhianat kepada? Pengkhianat kepada mana? Ya, ya itu tadi, kepada bandar-bandar narkoba, kan gitu kan? Sehingga dia bakal ini terpilih, atau kepada perampok-perampok, ya kan? Kepada perusak-perusak. Jadi potong sebentar, Pak. Ustadz dari tadi kalau udah bicara mengenai narkoba ini kayak yang mendidih kali, berapi-api. Iya. Udah gitu Ustadz juga bilang katakanlah oknum atau tokoh-tokoh kayaknya memang mereka itu kesannya nggak peduli. Apa memang begitu kenyataannya Ustadz di Binjai ini? Karena begini, kalau saya lihat kan belum ada gerakan konkret untuk memerangi narkoba ini gitu. Bahkan saya dengar, ya namanya kita kan orang Binjai juga. Bahkan kita dengar kadang-kadang selentingan kita dengar penguasa di Binjai ini pun stres katanya, pening dia mikirkan masalah narkoba nih. Dia pun bisa stres ya, konon kan dia pula pening. Kan gitu kan? Ya, kalau dia pun udah pening lah, kayak mana lagi kita ini? Padahal banyaknya yang membantu Ustadz. Kalau saya ini seberapa lah kalau disuruh kerahkan anggota misalnya. Siap aja Ustadz. Ya, siap aja tapi apalah daya. Iya. Coba kalau kasih kami pistol, misalnya ini bahasa, kasih kami pistol, berapa pistol yang ada? Kami serbu itu. Ya kan gitu aja. Kok payah kali sih? Itu tanda keseriusannya Ustaz ya. Iya. Kasih kami pistol, kasih kami pasukan. Gas habis. Kita gas habis. Oh, mak. Kan Ngeri, gitu, ngeri, Ustadz. ngeri. Ini dia. Enggak, Ustadz memang boleh, tapi enggak begitu juga dong. Sipil dikasih Ya kan? dikasih Ya, artinya senjata. kan itu.
itulah tadi Bang tanda Semangatnya. keseriusan. Tanda Semangat. Udah bahasa geram itu istilah kan kalau Nggak, karena kan kalau kan pakai kalau tadi karena Mak, kan jangan pula kena hukum awak. pendengar kita kan kadang yang belum tentu paham maksud betul, bahasa dari betul, Ustadz iya. kan begitu ya. Itu kan sekiranya walaupun Sekiranya. paham nyawa tak kan pula mungkin kan gitu. Cuman kadang-kadang kan orang menafsirkan kalimat ini. Iya, iya. Benar. Karena kan itu tadi bahasa kita kolam cebong. Ya, kolam cebong. Cebong ini kan kadang pemikiran terbalik. Macam mana? Apa ini maksudnya? Ini cebong. Kombur kolam itu kombur malam. Oh, Cerita cerita bonga. begitu ya. Enggak, soalnya kan sekarang kan cara berpikir kan terbalik-balik sekarang ini. Ya, terbalik Ustaz ya. Iya, Mi. Kalau terbalik kampret Ustaz. Oh gitu. Kalau terbalik kampret. Oh begitunya. Iya, bukan cebong. Ya enggak, soalnya kan kemarin kan banyak juga gitu-gitu kan. Lah, yang bukan akar masalah yang dikupas kan gitu. Ustaz kabar Awak udah enggak kampret kan enggak cebong-cebongan lagi udah kan gitu. Oke. Jadi kembali ke masalah tadi ini ingin saya lanjutkan lagi. Kan begitu. Jadi itu harus dimulai daripada tokoh-tokohnya tadi. Ya, bersihkanlah cara berpikir tadi. Dari atas. Artinya jangan ada mental-mental berkira. Kalau memang narkoba dia narkoba. Sekarang kan begini, kadang-kadang ada tokoh misalnya, masalah yang kemarin heboh, penjilat bandar narkoba. Itu pun enggak heboh. Iya kan? Ya. Jadi sekarang ini kan kita udah bingung ini. Ya kan? Yang mana Maunya kawan, yang mana lawan gitu. Maunya sepakat aja gitu. Ya. Kan nggak mungkin lah langsung kita siapa bandar narkoba misalnya. Siapa bandar narkoba tuh yang mana orangnya? Tunjukkan langsung. Ya. Ya, itu kan namanya sama aja bunuh diri ya, tunjukkan. Dia kalau sekarang kan harus ada alat bukti segala macam. Sekarang begini. Kita harus cerdaskan masyarakat. Kan gitu kan? Cerdaskan masyarakat artinya apa? Dari tokoh-tokohnya semua, ustadz-ustadznya. Jangan pilih bandar narkoba. Kan gitu kan? Jangan, maaf, seperti misalnya bermental pengkhianat tadi. Misal kalau emang dia terindikasi bandar narkoba, jangan didekati, boykot. Dalam Islam kan ada itu. Ya kan? Diboykot. Dan sampaikan yang benar ke masyarakat. Walaupun dia ngasih sembako banyak, Ustaz. Ya walaupun, ya kan gitu kan. Siapa pendukung diskotik itu? Nah, kalau bisa pun kita boykot siapapun yang tokoh yang masuk ke situ, kita boykot terus. Itu harus kita viralkan. Itu sikap Ustaz ya. Itu sikap artinya apa? Masyarakat kita harus kita cerdaskan. Oh ini dia, misalnya diskotik di Binjai ini, atau siapa yang sering masuk tokoh ke sana, ke diskotik, kita sampaikan aja ke masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kalau mau maju masyarakat Kota Binjai ini dari cara cerdas, cara berpikirnya, supaya jangan salah lagi nanti 2024 kan begitu. Ya, apa itu? Ya, ini sekarang ini hilangkanlah budaya jilat menjilat. Ya. Gak ada itu budaya-budaya cair apa semua, udah hilangkan itu. Sekarang kan Budaya kita itu, Ustaz, sebetulnya ya. Bukan budaya kita itu ya. itu makanya sekarang kan begini. Sekarang ini kita ini, mohon maaf ya, tokoh-tokoh kita, baik tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun tokoh-tokoh yang hafalah dia tokoh hafalah misal saja dia seorang ustadz, seorang ulama, seorang wartawan, seorang dewan, seorang pejabat, seorang PNS atau apa segala macam. Kadang-kadang kan, oh di sana yang ada duitnya, ke sana dia, dibelanya. Nanti tiba-tiba gak ada lagi kepentingan di situ, gak ada lagi keuntungannya, pindah lagi kemari. Pucuk Ustaz. Kan udahlah, hilangkanlah itu. Ya kan gitu kan. Walaupun dia kawan kita, walaupun dia ketua kita, walaupun dia bos kita, pimpinan kita, dalam Islam ini kan sampaikan yang benar. Walaupun itu bos kau, pimpinanmu, gak ada istilah kita, istilahnya nggak ada terima, yang penting asal datang dari dia benar. Oh itu nggak ada dalam Islam begitu. Karena suatu hari nanti semua itu akan diminta pertanggungjawabannya Ustaz. Jadi kan kalau seperti ini tidak ada budaya menjilat-jilat lagi. Kan bahasanya seperti itu. Masyarakat cerdas sehingga dia bisa 2024 yang duduk itu mewakili mereka. Masyarakat ini kan orang-orang yang cerdas begitu loh. Karena kalau kita kembali tadi ke undang-undang tadi kan kayaknya agak
ribet juga kan begitu. Berat. Jadi hal yang Ah, paling begitu. dekat itu ya ini, ya apa yang dibilang tadi. Nah, Oke. cobalah sampaikan. Oke. Begitu. Oke kawan-kawan, ini sebenarnya makin malam makin panas ini. Ah, ini tadi kita udah bicara tadi kan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Binjai. Terkhusus mengenai narkoba yang disampaikan Ustadz Sani tadi, memang ini merupakan apa ya? Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau kata Bang Ben tadi 150 itu usia yang relatif muda. Muda, berarti harus muda lah. Biasa lah itu. Tapi jangan juga dong. Ya, artinya begini, juga dong. dengan usia berdasarkan peradaban 150 ini masih muda, berarti kan ini kita harus semangat untuk memerangi narkoba ini. Siapapun bandarnya, siapapun tokenya, siapapun orangnya, kalau dia udah terindikasi narkoba, udah nggak ada itu. Jangan kasih poin lagi, kan begitu. Jadi Memang semangat memerangi Ustaz ya, bukan Iya. semangat gitu ya. Bukan. Tapi ingat Ustadz, Ah, bukan korban ya Ustadz ya. ya, Karena bahasa yang diperangi ini kan antara korban sama bandar beda lah Ya, perlakuannya ya. kan. Bukan berarti nanti ada tetangga kita dia korban pecandu narkoba langsung kita sikat kan kayak gitu Ustaz ya. enggak. Maksudnya kan Catatannya bandar tadi kalau saya bilang. Ah, biar bandar. biar clear kita. Nah, kalau Biar itu kan clear. korban dia. Korban Ustaz ya. Iya. Cuma oke kawan-kawan, ini masih bersama kita. Nah, religius lah belum dibahas. Religius. Religius. Iyalah Oke. religius. religius singkat padat. Iya. Sekarang begini. Kan gitu kan. Salah satu moto Kota Binjai ini yang diusung oleh wali kota itu kan Binjai itu religius. Religius itu apa itu? Religius itu kan artinya bernuansa agama. Kembali kepada agama, agamis. Oh, bukan karena kemarin Binjai pernah melakukan kegiatan MTQ, Ustadz. Iya, itu kan udah agenda tahunan. Nah, harus dibedakan. Jadi religius itu bukan hanya mengagendakan agenda-agenda tahunan yang memang udah ada. Tapi itu, seperti Ustaz, misalnya sholat Idul Fitri, Tanah Lapang, Idul Adha, atau misalnya Dari awal kecil dah ke ya sana sholat. memang Enggak, ya. tapi Ustadz, saya Itu lihat ada kalau di kesaksian, jalan-jalan, maulid. kalau di jalan-jalan itu, enggak, sebentar. Iya, iya, iya. Makna religius itu apa seperti ini, Ustadz? Simbol-simbol ini ketika saya berjalan-jalan di Kota Binjai nih, kan ada tuh, Oh, ada Ustadz. simbol-simbol agama. Kan ada bacaan I love Binjai, tapi Binjainya tuh ada kayak bertitik-titik. Kesana kayak kaligrafi atau apa itu? iya. Apa itu simbol-simbolnya? Itu tapi kecil kali. Ibaratnya nomor ini nomor sekian kan gitu. Jadi begini, ya, begini dia. Jadi coba kita kembali ke dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan satu negeri bukan atau suatu kaum bukan karena mereka itu bodoh. Mereka pintar. Ya. Bukan karena pembangunannya yang nggak maju seperti kaum Sabah. Wah, maju, mereka bisa menghancurkan gunung jadi buat rumah-rumah. Ya. Jadi religius itu adalah bagaimana Kota Binjai ini warganya, ya, dia kembali kepada agama, nilai-nilai agama Masing-masing ya, agama masing-masing. Jadi bukan simbol-simbolnya. bukan simbol-simbol. Awak kira Tapi- gitu, Ustadz. Tapi bagaimana warganya itu, ya, kembali lebih mengutamakan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur, ya. Kalau Terutama dia kembali kepada kalau dia agama. Nasrani dia ke gereja. Kalau Hindu dia Dan ke- mengamalkan nilai-nilai agama seperti apa, misalnya mohon maaf, kan gitu kan, ya, misalnya macam saya dulu di FPI, di FUI, sekarang juga di GNPF, ya, kita memerangi kemaksiatan. Bagaimana masyarakat ini harus peduli dengan kemaksiatan? Kenapa? Karena kemaksiatan inilah Sumber. sumber segala macam azab. Kan begitu. Jadi kalau kita ini mau religius, ya, maka penguasanya, warganya harus peduli dengan hal-hal yang merusak nilai-nilai agama. Sepakat, Misalnya, sepakat.
macam hotel-hotel, Ah. spa-spa. Itu kan harus di kos-kosan. Di Binjai Itu banyak, kos-kosan. Ustaz? Di Binjai banyak, Ustaz. Di Binjai ini banyak. Binjai. Wow, wow, wow. Iya. Ah, inilah kadang-kadang orang Binjai. Awak. Plak-plak. Ini Inilah kurang tahu. Oh. Banyak, Iya. Ustaz ya. Masya Allah, di Binjai ini luar biasa ini. Ah, terus Kos-kosan penuh di mana-mana. itu kayak Kalau saya ada bolak-balik cateringnya nyerang atau apa kos-kosan ini. ya, tapi kan gini, Ustaz. Itu kan karena ada orang misalnya kalau dia ngekos itu biasanya ngelapor sama Kepling gitu. Nah, itu kan yang paling rendah lah apanya dalam seharusnya. strata pemerintahan. Heeh. Seharusnya kan. Iya. Iya. Buktinya enggak. Sekarang begini ya, kita kenyataan di lapangan. Makanya saya sampaikan begini. Ya. Binjai ini ya. Kalau memang mau mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau katakanlah mengarah ke situ ke Madani seperti yang dibilang Bang Ben tadi, ya. Maka amalkan nilai-nilai agama. Ya. Artinya mana hal-hal yang bisa merusak agama, yang dilarang oleh agama, ya, maka ini harus dilarang, dicegah. Nah, ini kenyataannya sekarang ini kita lihat, ya, apakah spa-spa, mohon maaf, spa-spa yang ada di kota Binjai ini itu sudah sesuai dengan norma-norma agama enggak? Kan begitu. Apakah kos-kosan yang banyak bertabur di kota Binjai ini itu memang tidak melanggar agama? Ya. Malah saya mohon maaf ya, kadang-kadang ya saya ditelepon orang, Ustadz ayo anakku umur sekian masih SMA kelas 2, kelas 1 ya, katanya di kos-kosan sana Ustadz. Na'udzubillah min zalik. Ya, gak usah kan kayak gitu. Coba kita periksa, mohon maaf ya, kita periksa aja aplikasi-aplikasi yang mengarah ke prostitusi. Ya. Katakanlah yang ada chat-chat yang apa segala macam, coba. Kan gitu kan, yang open bo itu apa namanya? Open BO, Ustaz. Open BO apa, Pak? Iya gitu. Open Kan- BO. Ya, open BO ya? Ya, open BO. Itulah dia. Iya kan? Iya kan, ada Bapak nggak tahu. Pura-pura, Ustaz. Ya kan? Coba bayangkan. Tapi kan, Ustaz, Itu kan udah terbuka itu. iya benar, Ustaz. Tapi Bahkan- kan semua bahkan itu kan ada- nggak bisa diapain, Ustaz. Hah? Semua itu kan ya secara apanya lah ya. Tidak semua itu bisa terkontrol juga, Ustaz. Ya memang begini, dalam Islam ini ada istilah begini dia. Ya kan? Gini. Kalaulah tak bisa kau hapuskan semua, minimal adalah kerjamu untuk berusaha menghapuskan itu. Ya minimal 50% lah. Atau 70%. Kan gitu kan. Kenapa kok setiap bulan mau masuk bulan Ramadan misalnya di kota Binjai ini ada razia kos-kosan? Iya. Ah, Setiap setahun sekali, Ustaz ya. setahun sekali ya? Setahun sekali. Sekali aja. Coba. Suasana religius, Ustaz. Suasana Jadi kan, religius. ya, seharusnya kan begini. Ya sebagai penguasa di kota Binjai, Satpol PP misalnya. gitu. misal kan gitu kan. Coba ya, siapa yang punya hotel, siapa yang punya kos-kosan, panggil. Ya kan bisa. Panggil. Kan gitu. Buat aturan men ya. Coba. Coba nanti 2024 kalau bisa awak lah wali kota maunya sekali ya. Makanya maunya kan jangan gitu. Panggil setoran kalian. Panggil sini. Kalian yang punya hotel, yang punya kos-kosan, ya. Didata siapa yang tinggal di situ. Ngapain dia tinggal di situ? Nah, jadi untuk apa ada perangkat-perangkat pemerintah ini? Ya kalau macam awak tadi iyalah macam mana? Habis awak kena gebuk ini Ustaz ini banyak kali ya. Semua ndak mau diurusinya ya. Ustadz, Gimana mendekati ini? 2024, saya mungkin orang yang akan menjadi tim pemenangan Ustadz kalau Ustadz maju. Allahu Akbar. Ini subhanallah ini. Ini masya Allah kali ini. Kalau orang-orang seperti Ustadz ini,
sempurna untuk menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Kalau bahasanya yang disampaikan Allah ini yuzaki. benar ya, benar nggak ketua? Ideal sekali gitu loh ketua. Gimana menurut ketua? Siap. Astagfirullahaladzim. Sebuah kota Iya. yang maksum dan madani tadi Iya. memang kayak Ya, begini. artinya kan begini, enggak pun semua, tapi kan dia kan punya kekuasaan. Artinya Ustadz, ketika penguasa itu sudah kita cubit, nggak jalan juga, maka Ustadz lah yang maju. Kira-kira gimana Ustadz? Ya, itulah tadi demokrasi tadi kosnya besar. Ya, di bagian Itu dia. di bagian ini Ustadz janganlah Pak Ustadz agak berapi juga lah Ustadz di bagian tadi. Ini Ya, sekarang begini kalau gitu, siapapun yang mau mendanai, kan gitu, mendanai saya untuk Disclaimer ini Ustadz. wali kota, insya Allah saya siap maju. ini baru Itu sedap. aja. Siap mendanai untuk kebaikan kota Binjai. Tidak ada ini ya. Ya nggak ada take and give lah. Artinya kan untuk kebaikan kota Binjai. Dia mungkin mau bersedekah, mungkin dia mau berinfak. Ayo, Ustadz jadi wali kota, misal. Bagi warga Binjai Ya. menjadi investor Ustaz. Ya insya Allah. Ya. Ingatkan saya. Saya juga sebagai ketua organisasi. Begitu saya sampaikan sama jemaah, sama kawan-kawan. Aku di sini sebagai ketua FPI. Ya, bantu. Saya bilang, ingatkan. Ya. Begitu, ingatkan saya. Ya Ustadz ini kan masih berandai. Kalau Ya Ustadz berandai-andainya ini. duduk sama. di atas, tapi Ya. yang Ustadz bilang ini nggak Ustadz realisasi kan? Ya. Kita ketok dari atas. Apanya? Kita ketok dari atas. Iya. Misal ini berandai Iya. Ustadz. Ustadz maju, Nah, menang, sama aja. Misal sama aja. Kita ketok lah dari atas. maksudnya Siap. dari atas kayak mana nih? Siap. Tanda tanya. Maksudnya ketok dari atas kayak mana? Ustadz maju Ah, jadi wali kota. Iya. Kami ingatkan Ah. dengan janji-janjinya. Iya. Enggak juga, sama aja maksudnya. Sama dengan Pemimpin yang lama. Iya. Kita ketok lah terpaksa gitu. Sekarang Ustadz. begini, kalau seseorang itu dia insya Allah ya dia sholat 5 waktu, ya Pemimpin kan kita artinya kan udah banyak yang sholat juga. artinya begini, dan dia sudah biasa terkenal dengan apanya. Artinya saya bukan menjanjikan itu. Artinya begini, kita lihat aja bagaimana Bupati Tapteng Pak Sibarani ya, bagaimana dia memerangi judi itu. Didatanginya tempat-tempat judi itu kan. Berani dia. Berani dia. Ya. Ya, insya Allah artinya begini. Ya, ingatkan saya, marahi saya. Ya, kalau bisa pun maki saya. Kalau memang ya belum ada juga ya. Ya kita kan begitu. Enggak. Jadi kalau menurut Ustadz, kalau memang katakanlah ya gitu tadi, sikap Ustadz tadi, nah, ini agak tak enak juga sebutkan. Cuman harus awak sebutkan juga ini. Wali kota kita yang sekarang ini cemana? Apa mesti kita gituan juga? Diingatkan dia. Ya, Ah. kalau itu saya nggak tahu lah, itu kan pemilihan gimana. Ya, awak ya, awak kan dulu 01. Jadi macam mana enggak mengetoknya? Tapi kalau saya tadi memang termasuk TS dia, saya datangi dia itu. Ya, Tapi kan sudah selesai Ustadz. Artinya Ya, beliau sudah menjadi wali kota tapi kita pertanyaan abang tadi Bukan, bagaimana? maksud saya, ya sekarang saya kan cuma enggak mengetoknya kan gitu. Ya. Enggak, sekarang kan beliau kan sudah menjadi wali kota kita. Ah, bersama. ya iyalah Tidak kalau ada itu ya masalah. jelas. Pilihan sudah selesai. Sudah selesai. selesai. Ya, maksudnya kan kalau itu udah selesainya. Nah, artinya begini, ini semua Ya. cerita kita ini tadi kan balik lagi soal kepemimpinan, Ya. ya kan? Dalam hal ini Bapak sebut nama lah, tak apa-apa ya, Iyalah, wali kota iyalah, Binjai wali itu kota ya. kita kok. Wali kan wali kota kita, tapi wali kalau kota- masalah pilihan tadi kan saya sampaikan. Cemana pula sekarang begini. Cemana saya ingin menyampaikan Ke beliau. langsung ke beliau itu. Tapi kalau tadi memang saya TS, saya yang berjuang. Ya. Ya saya kemarin nggak ada pakai duit, nggak ada dikasih duit saya. Ya. Kalau memang saya masuk dari tim pemenangan, ya, saya pakai selop saya datanginya itu. Nggak peduli saya. Ya, cuma ya mau juganya saya nyampaikan, cuma kan ini belum ada kesempatan. Belum ada pula saya jumpa dengan beliau itu. Ya, kira-kira Bapak Wali Kota Binjai bersediakah menerima kami orang Binjai ini menyampaikanlah Ini sampai nanti
sampai Ya kira-kira? memang harus disampaikan Ustaz. Ya udah, saya siap ingin menyampaikan. Walaupun kalau mungkin bahasanya enggak lah pula segarang ini. Artinya kan kita ingin menasihati. Walaupun mungkin sudah adanya ulama-ulama, tokoh-tokoh lain yang mengingatkan, saya yakin itu. Nah, cuma kan mungkin kalau dari bahasa saya kan mungkin agak lain lagi. Artinya apa? Ya, bahwa pertanggungjawaban ya wali kota Binjai kita ini bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang kena narkoba, mohon maaf, atau ada orang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam prostitusi, ke dalam perjudian, yang ditanya siapa? Beliau itu ya. Yang ditanya siapa? Kalau saya ini kan sebatas mendakwakan semampu saya, dengan anggota saya, dengan jamaah saya, apa yang bisa kita buat? Nah, kan begitu. Ini kan sebenarnya rasa sayang saya sama wali kota. Nah, cuma kalau untuk memarah-marah tadi, untuk mengamuk tadi, ya saya nggak berani lah pula orang. Bukan saya bela mati-matian, kan gitu istilahnya. Tapi kalau untuk menyampaikan siapapun, ya itu wali kota kita. Tanda sayang ya. Tanda sayang. Tapi kalau tadi memang yang saya pilih, saya perjuangkan, dia menang, ternyata enggak. Oh, kaki ayam pun saya siap datanginya. Berani saya kok. Nah, kenapa? Karena saya dalam memperjuangkan seseorang, saya nggak mau saya di belakang-belakang, saya di depan. Nggak mau saya. Makanya kemarin memperjuangkan ini, saya jumpai orang. Saya mau. Ya kan? Asal saya jumpa langsung. Kalau nggak jumpa langsung nggak mau saya. Nah, kan begitu. Oke, Luar biasa ya. luar biasa ini sebenarnya banyak lagi sebenarnya yang mau kita ceritakan, kita kumpul-kumpulkan. Hanya saja memang keterbatasan waktu dan apa ya? Batasan memori. Keterbatasan memori juga. Keterbatasan memori. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau cerita tentang Binjai nih, banyaklah cerita-cerita, isu-isu yang ada di kota Binjai ini. Jadi sebelum diakhiri, Ah, apa lagi deh? bisa lah pula saya. Iya, boleh lah, Berharap agar Boleh, Ustaz. sering-sering lah pula saya bercakap di sini. Iya. Iya, Pak Ustaz. Dengan senang hati Ustaz. Oh gitu. Ya udah. Tapi Itu aja. kira-kira dari kesimpulan kita ini semua lah bicara itu. Jadi hadiah ulang tahun 150 tahun ulang tahun kemarin itu apalah kira-kiranya? Taman-taman itu, buci-buci cantik itu dari mana itu? Itu yang dia hadiahnya atau gimana? Nah, itulah awak pun puting beliung banjir kemarin, mana kita tahu? heran juga memang. Mulai lagi. Ini jangan panjang lagi Ustaz. Ini karena keterbatasan Ustaz. Keterbatasan memori tadi. Iya Ustaz, mungkin next time lah ya kita bisa sambung lagi cerita-cerita soal kota Binjai kita nih ya kan. Jadi saya rasa demikianlah acara kolam cebong, kumpul malam cerita bonga. Ya insya Allah. Kenapa Ustaz? Masih belum move on Ustaz dari kata-kata cebong. Oh, Enggak, soalnya begini. Soalnya begini, banyak kali yang belum move on dari cebong. oh. Banyak kali belum move on. Padahal udah mau masuk 2024. Sudah selesai itu Ustaz, sudah Makanya selesai. ada juga satu tokoh mengatakan, ini kan udah habis pilkada 2019 kok masih juga kan. Makanya itu kayak Kurang jauh tuh mainnya Ustaz, kurang jauh itu, kurang jauh. kurang piknik. Kurang piknik. Iya. Ya, oke kawan-kawan, dengan berakhirnya pembicaraan kumur-kumur malam kita pada malam hari ini, kita insya Allah akan bertemu di acara kumur-kumur di malam-malam selanjutnya. Ya, kita tutup acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.